Izinkan saya untuk share bahan sebentar ya. Apakah terlihat oleh ibu-ibu bahan ini? Terlihat, Terlihat, Ibu. terlihat ya, sudah jelas ya. Oke, eh, kita akan mengambil satu tema tentang jadilah kuat. Kalau saya katakan jadilah kuat ini kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini, kekhawatiran, ketakutan akan masa depan, lalu ketidakpastian yang terjadi di depan kita, membuat kita memiliki rasa pesimis, rasa tidak yakin bahkan terhadap diri kita sendiri. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan, kita lupa bahwa kita punya kekuatan dari Dia, tetapi inilah manusia. Manusia yang seringkali menganggap bahwa dirinya kuat. Manusia yang seringkali punya satu alasan bahwa saya sebetulnya adalah orang yang kuat Tuhan. Tapi kadang kita harus mengakui dan tertunduk malu bahwa kita tidak seperti yang kita pikirkan. Saya mau katakan bahwa setiap manusia itu punya keterbatasan. Sebab hanya Tuhan yang tidak terbatas. Dan salah satu keterbatasan manusia adalah kekuatan. Manusia memiliki kekuatan yang terbatas. Saya mau sampaikan ini, Ibu Bapak, di dalam perjalanan hidup kita, jujur, ketika kita punya masalah, kita lebih sering bicara atau kita lebih sering memotivasi diri kita sendiri. Jadilah pribadi yang kuat, jadilah pribadi yang bertahan atau katakan menari di tengah hujan atau apapun itu. Kita memotivasi diri kita sendiri. Kita lupa bahwa kita punya keterbatasan. Dan kapan kita menyadari itu? Ketika kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika kita rasa sudah mentok gitu ya, jalan di depan kita sudah buntu. Nah, itu yang membuat kita semakin dan baru menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Bapak Ibu, kalau kita boleh flashback kehidupan kita, kita memasuki tahun 2023. Bulan lalu saya diminta oleh salah satu gereja untuk membekali para kaum wanitanya, seorang menteri keuangan di keluarga gitu ya, wanita adalah sang menteri keuangan, siap menghadapi resesi. Bagaimana ketika saya mendengar sharing para kaum ibu tentang resesi itu, bagaimana ketakutan mereka, mereka menganggap bahwa apapun yang kami lakukan, rasanya Bu Iva, itu menjadi hal yang kami nggak tahu hasilnya apa. Dan mereka juga mulai menghadapi rasa pesimis, apakah saya, keluarga kami, mampu menghantarkan anak-anak ke jenjang pendidikan seperti yang kami mau. Dari sharing itu, saya semakin menyadari bahwa betul Tuhan, kami itu punya keterbatasan. Walaupun kadang kami menganggap bahwa kami bisa tampil seperti seseorang yang kuat, atau saya pakai kata istilah mungkin yang kurang tepat tapi pencitraan gitu ya, kita mau menganggap atau mau memperlihatkan betapa kuatnya kita. Nah, di situ ketika saya bukakan kepada mereka bagaimana dengan kondisi ekonomi, lalu bagaimana ketika kita harus bersikap di dalam menyikapi yang Pak Jokowi dan Menteri Ibu Sri Mulyani mengatakan akan menghadapi resesi, dan kita harus tidak bisa menutup mata. Suka atau tidak suka, kita harus menghadapi itu. Nah, keterbatasan salah satu adalah ketika kita menyadari bahwa kita tuh bukan siapa-siapa, ibu-ibu terkasih. Ya, mari kita sama-sama lihat satu ayat dari Efesus 6 ayat 10. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya ulangi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam siapa? Kuat di dalam Tuhan. Tuhan yang punya kekuatan itu bukan kita. Kalaupun sampai hari ini kita mampu kuat, itu bukan karena kita hebat, tetapi Tuhan memberikan kita banyak kesempatan untuk kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kita hidup di dalam dunia ini, Bapak Ibu, adalah satu dunia yang penuh dengan hal-hal yang menakutkan, roh-roh jahat, orang-orang yang mungkin tidak bersahabat dengan kita, gitu ya. Dan biasanya orang akan bersikap menghadapi hal seperti itu.
Apa yang mereka lakukan? Mereka punya perhatian berlebihan terhadap hal itu sehingga mengabaikan kuasa Tuhan. Atau yang kedua, mereka mengabaikan kehadiran hal-hal yang jahat itu dan mereka percaya bahwa aku harus bergantung penuh sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini dua sikap yang ekstrim. Ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi pencobaan, ada dua sikap ekstrim yang diambil di dalam ayat ini kita bisa lihat. Ada orang menganggap bahwa perhatian itu diberikan berlebihan sehingga dia lupa bahwa dia punya Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, dia mengabaikan itu, ya, dan menyadari bahwa saya memang lemah, saya nggak bisa menghadapi semua itu, tetapi saya akan bergantung penuh sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ayat ini kalau kita baca sebelumnya gitu, kita akan menemukan ya di ayat Efesus 6 seluruhnya kalau kita baca nanti ibu-ibu, ibu bapak ya, kita akan bicara mengenai apa? Kita akan bicara adalah kekuatan kita dari mana sih? Kekuatan kita itu adalah kebenaran dari firman Tuhan. Ya, ada nanti istilah baju zirah pembenaran. Ada bicara mengenai kerelaan memberitakan Injil. Ada juga bicara mengenai bagaimana kita terus boleh kuat di dalam Tuhan. Iman yang berarti percaya dan mengandalkan Tuhan. Ada dikatakan apa? Perlengkapan terakhir adalah tentang pedang roh. Ya, dan kita harus terus-menerus kuat di dalam Kristus. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bagaimana kalau kita menganggap hendaklah kamu kuat, kuat di dalam siapa? Kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan yang penuh dengan kuasa. Di dalam Tuhan yang penuh dengan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Paulus mengingatkan itu. Sekarang kita mau lihat di dalam pelayanan kita bersama dengan Tuhan. Apakah tidak ada risiko? Kalau saya katakan saya melayani Tuhan, dimanapun ibu bapak ditempatkan oleh Tuhan, apakah tidak ada risiko melayani Tuhan? Apakah segala sesuatunya mulus seperti yang kita harapkan? Kan kita melayani Tuhan. Apakah Tuhan menutup mata? Apakah betul ketika kita melayani Tuhan, Tuhan menjaga kita, memprotek kita sedemikian rupa sehingga tidak ada resiko? Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Mari kita buka 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ya, ayat 23 sampai 28. Boleh ya? Tolong boleh bacakan 2 orang 3 ayat. Siapa saja? Ada 6 ayat, 2 orang aja yang bacakan. 3 ayat, boleh? Silakan. Di-unmute. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Oke, 26 sampai 28. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika Iya. ada orang... Sudah Bu, terima kasih. Sampai Terima kasih Bu. Ya, iya. Terima kasih. Jadi ketika kita bicara aku melayani Tuhan, ya, resiko apa yang aku akan dapati? Nah, kalau kita bicara kita ada di dalam pelayanan kepada Tuhan, ternyata firman Tuhan mengatakan tidak mudah melayani Tuhan. Ada resiko-resiko yang dihadapi. Saya melihat bahwa ada beberapa hal yang kita bisa temukan di sini dari seorang Rasul Paulus.
ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar, ada rasa kesepian. Bayangkan, melayani Tuhan ada rasa kesepian, ada rasa lelah, ada kritikan, bahkan ada penolakan. Nah, seringkali Bapak Ibu, kita tidak bisa memungkiri. Jemaat seringkali terjebak di dalam menilai seorang pengkhotbah. Dia menilai pengkhotbah itu dari penampilan luar, kerapian berpakaian, banyaknya gelar yang dimiliki, ya, cara dia berbicara, itu menjadi sesuatu yang buat jemaat itu terkagum-kagum. Dia nggak memperhatikan atau kurang memperhatikan kedalaman imannya, keteladanannya, kualitas khotbahnya. Itu nomor dua. Tapi cara seorang hamba Tuhan atau fisik hamba Tuhan, penampilan, kalau orang Betawi bilang tongkrongannya hamba Tuhan begitu ya, itu menjadi hal yang lebih utama. Nah, para hamba Tuhan itu juga sering tergoda dengan banyaknya orang-orang yang mengagumi dirinya. Harapan saya Bapak Pendeta yang ada di GRI tidak demikian ya. Nah, para hamba Tuhan juga sering tergoda. Ketika orang mengagumi dan dia menepuk dada, ya itulah saya gitu ya. Jadi merendahkan diri, meninggikan mutu. Kita sering kali bilang begitu ya kalau di dalam keseharian kita. Nah, hamba-hamba Tuhan di tengah jemaat Korintus itu juga demikian. Dia punya pandangan yang keliru, bahkan terkesan sanksi akan kualitas kerasulan seorang Rasul Paulus. Ya, nah menariknya Ibu Bapak, hal ini tidak terlalu dirisaukan oleh Rasul Paulus. Bahkan ia memberikan satu tanggapan yang bersifat paradoks. Dia katakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ya, kalau tadi di Efesus, aku mau kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Nah, sekarang di ayat 30, kalau kita lihat, bagaimana dia katakan, kalau aku bermegah, aku akan bermegah atas kelemahanku. Ya, bisa saja sebetulnya Paulus membanggakan garis keturunannya, betul ya, pengalaman pertobatannya. Ya, kalau di Kisah Rasul itu lengkap kita bisa melihat. Bisa saja dia banggakan, atau dia bisa aja bilang latar belakang teologiku. Ya, aku ini adalah apa? Aku juga orang Ibrani. Aku adalah orang Israel. Aku juga keturunan Abraham. Nah, bayangkan, sederet gelar, sederet hal yang bisa membanggakan seorang hamba Tuhan, sebetulnya Paulus bisa ungkapkan itu. Nah, di dalam hal ini, Bapak Ibu, ada 6 kelemahan yang menjadi kemegahan Rasul Paulus, yaitu adanya di ayat 24 seperti apa? Penganiayaan fisik, didera, disesah, ya, di situ ya. Lalu bahaya dalam perjalanan, ada banjir, ada karam laut, ada perampok, perompak, gitu ya. Lalu kelelahan fisik, karena apa? Karena bekerja berat, sehingga dia sering tidak tidur, ya, itu di ayat 27, ya. Lalu minimnya akomodasi, karena sering kelaparan, tanpa pakaian, kedinginan, bahkan dia harus berpuasa. Nah, belum lagi penderitaan dalam Injil, dia sering dikejar-kejar, bahkan ditangkap, dipenjara, ya, dan juga penderitaan karena penggembalaan. Ketika orang yang pernah dia layani, kemudian dia dapati orang itu tersandung. Komplit rasanya kalau kita melihat bagaimana perjalanan pelayanan seorang Rasul Paulus. Nah, Paulus memaknai semua itu sebagai kelemahan yang membuat dirinya semakin dikuatkan di dalam Kristus. Ya, jadi saya bacakan buat kita semua. Di 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Kelemahan apa? Karena dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang sempurna, bahwa dia punya Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, kalau Paulus mengalami ini, Ibu Bapak, di dalam pelayanan yang dirasakan oleh seorang Rasul Paulus, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Bagaimana ketika kita punya tantangan, ketika kita punya sakit penyakit, ketika punya hal fisik yang membuat kita cacat permanen, ketika kita mendapati bahwa kita tidak seperti orang-orang normal lainnya, apakah aku tidak bisa kuat? Apakah aku harus menyerah pada keadaanku? Ada 2 contoh wanita hebat yang boleh menyaksikan iman mereka menjadi seorang yang pantas kita lihat sebagai satu tokoh, dia boleh dikuatkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah Charlotte Elliott.
Dia mengubah satu lagu sebagaimana adaku. Kita suka menyanyikan di ibadah ya, khususnya di pengakuan dosa ya. Just as I am. Dia bukan perempuan yang sempurna. Dia perempuan yang juga sakit-sakitan. Tetapi justru itulah dia menyadari siapa Tuhannya. Dia menyadari siapa Kristus yang sudah menebus dia dari cara hidupnya yang sia-sia. Fanny Crosby, seorang pengubah lagu yang luar biasa. Mengubah ribuan lagu pujian yang sampai hari ini lagu-lagunya masih sering sekali kita nyanyikan dan menjadi berkat. Satu perkataan Fanny Crosby ketika saya membaca buku tentang Fanny Crosby yang selalu saya ingat adalah orang begitu mengagumi Fanny Crosby. Orang begitu menyanjung bagaimana dia menjadi seorang komposer, pengubah lagu, pencipta lagu yang luar biasa. Lalu ada satu pertanyaan menggelitik. Fanny, engkau begitu hebat menciptakan begitu banyak lagu, pujian, himne kepada Tuhan. Andai kata, jika ada kesempatan engkau boleh lahir kembali, rasanya pasti engkau akan memilih untuk lahir dengan kedua mata yang sempurna. Itu adalah sesuatu harapan yang lumrah. Kalau saya bilang sangat manusiawi, ketika seorang yang buta karena adanya korban malpraktek dari seorang dokter begitu ya, dan dia diberi kesempatan untuk boleh memilih ya dilahirkan kembali, pasti orang itu akan bilang ya saya akan lebih memilih menjadi seorang yang sempurna dengan kedua mata yang bisa melihat. Tetapi yang menarik dari seorang Fanny Crosby adalah dia justru mengatakan di dalam kebutaanku aku bisa menikmati dan melihat Tuhan. Aku bisa merasakan karya Tuhan, kasih Tuhan dalam kebutaanku. Dan kelak ketika aku nanti dipanggil pulang oleh Tuhan, wajah pertama yang aku lihat adalah wajah Kristus. Satu kesaksian iman yang buat saya secara pribadi adalah luar biasa. Kalau saya boleh memilih menjadi seorang Fanny, saya juga akan memilih mata yang bisa melihat. Saya akan lebih memilih menjadi pribadi yang sempurna. Tapi Fanny Crosby, dengan kesaksian iman itu dia mau menyatakan, di dalam kebutaanku, aku justru menjumpai Tuhan. Aku bisa merasakan kasih Tuhan. Dan wajah pertama kelak ketika aku membuka mataku, aku akan melihat Kristus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana ketika kita yang sudah mengalami hidup juga bersama dengan Tuhan? Apa yang mau kita katakan? Jadilah kuat. Jadilah kuat yang seperti apa? Dari semua sudut pandang kita, mungkin kalau itu terjadi pada hidup kita, kalimat ini yang akan saya keluarkan. Sudahlah, terlalu berat tantangan hidup dari luar dan dari dalam seperti ini. Aku sudah nggak sanggup. Tapi alangkah malunya ketika saya coba membandingkan ketika Paulus mengatakan dia bahwa saya itu tidak pernah kehilangan hati untuk melayani. Saya itu tetap bisa memiliki hati yang boleh mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan. Apakah kita mampu mengatakan hal yang sama? Ketika ujian dan tantangan ada dalam hidup kita. Minggu-minggu ini saya pribadi, Bapak Ibu, mengalami hal yang sangat berat dalam pekerjaan. Lalu dikasih Marley dengan judul ini. Jadilah kuat. Ini waktu Marley kasih ini, saya belum mengalami masalah ini begitu ya. Saya belum persiapan pada saat itu. Tapi ketika saya waktu mempersiapkan ini ya, dari beberapa hari yang lalu, kok bisa ya? Apa yang saya mau siapkan adalah yang sekarang saya sedang alami. Apakah saya mampu mengatakan saya bisa kuat di dalam Tuhan? Ketika masalah rasanya tidak henti di dalam pekerjaan saya, khususnya di dalam bagian saya di keuangan ya, menangani keuangan dan pemasaran di kampus, bertubi-tubi begitu, masalah tiada henti. Dan pada puncaknya adalah ketika kemarin saya dipanggil oleh yayasan, saya dan tim saya begitu, tidak boleh ada cuti bersama, tidak boleh libur lebaran, alias kami harus masuk. Ketika orang-orang menikmati cuti bersama dan lebaran, kami bahkan harus masuk ya, mengerjakan bagian kami karena sebentar lagi akan dilakukan audit ya oleh eksternal auditor. Saya ketika menyampaikan ini kepada tim, kepada anak buah saya gitu ya, saya tahu bagaimana mereka tertunduk lesu ya
artinya nggak libur, nggak bisa kumpul sama keluarga. Gitu. Saya pun juga merasakan hal yang sama sebetulnya Bapak Ibu. Tetapi saya harus menunjukkan bahwa saya tetap harus semangat. Dan saya menyemangati mereka, itu nggak mudah. Itu nggak mudah ketika saya mengatakan bahwa inilah pelayanan kita, inilah hal yang harus kita kerjakan menjadi tugas dan tanggung jawab kita, belajar menjadi seorang Rasul Paulus, bagaimana dia bisa menyampaikan, kalau aku kuat di dalam Tuhan, aku nggak pernah kehilangan hatiku, aku tetap melayani Tuhan. Di dalam kondisi yang terburuk pun, kesesahan, fisik yang lemah, ya, karam kapal, apapun itu yang dia alami, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang saya kasihi, ini buat saya juga pribadi, saya coba melihat apa tipsnya. Kalau saya mau mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kita semua mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Yang pertama, setialah beribadah kepada Tuhan. Baik secara mandiri, pribadi, maupun secara berkelompok. Jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Firman Tuhan jelas mengingatkan kita. Setialah beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, supaya saya bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita semua mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tips yang kedua adalah menjaga hati. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Hati, sesuatu hal yang tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Kita punya sesuatu hal yang buruk, yang baik, itu lahir dari hati. Kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan baik, saat teduh kita dengan Tuhan teratur, jam doa kita, PA pribadi kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan sangat luar biasa, pastilah hati kita akan melahirkan sesuatu yang baik, hati kita akan menjadi sesuatu hal yang boleh terus memuliakan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Yang ketiga, hidup di dalam puji-pujian. Memuji Tuhan bukan hanya ketika kita punya kegembiraan, kita lulus kuliah, kita dapat jabatan baru, kita dapat berkat baru, promosi jabatan, anak kita lulus dengan nilai terbaik, suami kita naik pangkat, dan seterusnya. Tapi hidup dalam puji-pujian, di dalam kondisi terpuruk pun, kita mau memuji Tuhan. Ingat ketika Rasul Paulus di penjara, bagaimana dia justru di dalam penjara memuji Tuhan. Dia terus mengagungkan Tuhan. Tidak mudah keluar dari mulut kita, yang lahir dari kedalaman hati kita, bahwa aku memuji Engkau seumur hidupku, apapun kondisinya. Kalau banyak uang, sangat mudah memuji Tuhan. Ya, kalau kita dapat promosi jabatan, sangat mudah memuji Tuhan. Tapi apakah kita tetap mampu ketika situasi dan kondisi tidak menguntungkan kita? Apakah kita tetap mampu ketika sekitar kita tidak mendukung kita? Apakah kita akan tetap mampu ketika sekitar kita kadang tidak menghargai kita? Kalau dulu ada istilah pelayanan hanya sekedar mendapatkan thank you. Ketika selesai pelayanan orang bilang, ya proyek thank you sih. Proyek thank you artinya dia bilang, oke, makasih ya, gitu ya. Udah bantu saya. Tapi akhir-akhir ini mungkin nggak ada lagi yang namanya thank you. Dihargai pun enggak. Apakah mampu Tuhan? Aku tetap hidup berpaut kepada Tuhan. Yang keempat, bagaimana aku bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apakah aku mampu Tuhan untuk melihat bahwa masa depanku ada bersama dengan Tuhan? Apakah aku kuat Tuhan ketika aku menghadapi keluargaku tidak mendukung aku? Saya selalu percaya segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Waktu kami dianugerahkan anak dalam hidup pernikahan, kami cuma berpikir, apakah anak ini akan menjadi penghalang kami melayani Tuhan? Karena kami dua-dua dulu melayani sebagai guru sekolah minggu. Ataukah dengan kehadiran anak membuat kami lebih terpacu untuk bisa melayani Tuhan? Banyak orang ketika memiliki anak tidak lagi melayani Tuhan karena akan mengurus keluarganya full time, meninggalkan pelayanan. Lalu ada juga orang ketika memiliki anak, mereka mengatakan bahwa akan memberikan waktu sepenuhnya untuk melihat tumbuh kembang anak, supaya tidak menyesal ketika nanti tiba-tiba anak itu tiba-tiba udah gede aja begitu ya. Tetapi saya percaya,
bahwa segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Waktu kami memiliki George gitu, saya masih teringat, saya melayani kelas sekolah minggu itu dengan Pak Bigman almarhum, Pak Heri dengan Ibu Greta, ya mengajarnya karena disilang. Tidak boleh suami istri dalam satu kelas yang sama, supaya kalau lagi berantem di rumah jangan anak-anak sekolah minggu jadi korban kan gitu ya. Nah saya masih teringat gitu, waktu kami mengajar sekolah minggu, kami menjaganya bergantian. Jadi kalau saya lagi cerita, nanti Heri lagi mimpin pujian, saya oper jos ke sekolah sebelah, suruh Heri yang gendong. Demikian sebaliknya. Tapi tidak jarang Ci Greta, Bang Bigman juga menggendong anak kami. Pada saat kami sama-sama bercerita, itu anak sama siapa. Nah biasanya mereka yang mengasuhnya. Jadi saya selalu percaya bahwa segala sesuatu dari Tuhan itu akan terus membuat kita semakin mencintai Dia. Anak itu adalah anugerah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita ketika kita mengatakan dengan adanya anak membuat saya nggak bisa pelayanan. Dengan adanya anak membuat saya kerepotan untuk membagi waktu saya. Atau dengan adanya pasangan hidup kita membuat kita tidak bisa lagi melayani. Saya mau katakan bahwa ibu-ibu dan bapak yang kekasihi, bahwa segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan pasti membuat kita semakin erat dengan Dia. Dan saya perlu banyak belajar dengan ibu-ibu di ALS ini yang sudah punya cucu, menantu. Bagaimana itu juga semakin mempererat hubungan kita di dalam keluarga besar untuk semakin mencintai Dia. Dan yang kelima yang tidak kalah pentingnya, supaya saya menjadi kuat di dalam Tuhan, saya harus menjaga kekudusan hidup saya. Saya tidak boleh mencemari kehidupan saya dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan akan melihat? Apakah Tuhan akan mendengarkan apa yang kita doakan? Yes. Tetapi bagaimana ketika kita tidak bisa menjaga kekudusan hidup kita? Sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai opung, hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup tidak tercemar. Hidup tidak mencemari diri dengan hal-hal yang menjadi batu sandungan, yang menjadi kesedihan bagi Tuhan. Ketika kita hidup kudus, kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Bahwa kita tidak pantas mencemari hal-hal buruk dalam hidup kita. Inilah tips yang saya mau bagikan buat ibu-ibu dan bapak untuk boleh terus kuat di dalam Tuhan. Orang yang terbaik sekalipun dapat kecewa di dalam pekerjaannya. Orang yang terhebat sekalipun dapat patah arang di dalam kesulitan yang dihadapinya. Orang yang terkuat sekalipun dapat lemah tidak berdaya di dalam menanggung beban hidupnya. Jika mereka tidak mendapatkan kekuatan anugerah Tuhan. Kita boleh menjadi orang terbaik. Kita boleh menjadi orang terhebat di tempat kita tinggal. Kita boleh menjadi orang terkuat. Tetapi ingat, kita tidak akan pernah bisa kuat kalau bukan karena anugerah Tuhan. Ini yang saya mau sampaikan. Kalau orang dunia mengatakan di atas langit masih ada langit, jangan menjadi orang yang sok menjadi orang yang paling merasa hebat. Tapi saya mau katakan, di dalam kehebatan kita sekalipun, di dalam kekuatan kita sekalipun, ingatlah, kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak akan pernah bisa kuat di dalam Dia. Satu puisi gitu ya, atau satu hal yang saya juga mau bagikan kepada ibu bapak hari ini. Saat hatiku ingin berkata, aku ingin, Tuhan berkata tunggu. Saat air mataku harus menetes, Tuhan menyuruhku tersenyumlah. Saat semua terasa tidak ada harapan, begitu gelap, Tuhan berkata, teruslah melangkah. Kenapa? Karena Tuhanlah yang paling tahu rancangan terbaik di dalam hidupku. Kalimat-kalimat ini pasti pernah kita alami. Keinginan, air mata, putus asa karena seolah tidak ada harapan. Tapi ingat, ada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Ada Tuhan yang memberikan rancangan yang terbaik dalam hidupku. Sehingga di dalam ALS pada siang hari ini, saya mau kita mengingat ada 3 hal menjadi topik perenungan kita
di dalam pembahasan jadilah kuat. Yang pertama, di saat-saat kecemasan, kelemahan, atau kesulitan, Tuhan ingin menjadi kekuatan buat kita. Tuhan yang menghampiri kita. Tuhan yang memberikan kesempatan itu buat kita. Tuhan yang menganugerahkan. Di saat penganiayaan dan kesulitan itulah Tuhan mengerjakan karyanya yang terdalam di dalam hidup kita. Kita akan melihat habis hujan tampak pelangi. Lagu ini kembali mengingatkan kita di awan yang gelap, di dalam kegelapan yang kita tidak suka, ada pelangi yang indah. Karena dia mengerjakan, dia merendah hari kita menjadi hari yang begitu menyejukkan. Dan yang ketiga, jika kita memiliki hubungan dengannya dan bergantung pada kekuatannya, maka dia akan menyertai kita di saat kita lemah. Percayalah, dia yang berjanji untuk menjadi kekuatan bagi kita di dalam kesulitan. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, karena kita punya Tuhan yang hebat. Di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan sempurna atasku. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi satu kekuatan buat kita bersama-sama, saling menopang di dalam doa, saling menguatkan, dan senantiasa kita boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ibu Bapak ada yang mau menambahkan? Ada yang mau sharing sebelum saya menutup untuk firman Tuhan pada siang hari ini? Silahkan. Silahkan. Silakan, ibu-ibu. Kalau saya mungkin terlalu cepat ya, karena saya ngomong suka lupa. Cepetan ngomongnya. Silakan ibu-ibu, ada yang mau nambahkan, ada yang menyaksikan, bisa boleh nggak, kuat di Bu? dalam Tuhan. Boleh, silakan. Enggak cuma nambahin, cuma mau bilang aja khotbah Ibu benar-benar nyata bahwa kita tuh kuat kalau di dalam Tuhan, kalau bersama Tuhan. Kalau sendiri, mengandalkan diri sendiri itu yang nggak bisa, itu yang gagal, itu yang membuat orang-orang itu jatuh. Seperti kita lihat ya di TV itu banyak sekali orang yang bunuh diri, seorang istri, seorang anak yang kecewa sama orang tua gitu. Jadi ya benar banget Bu, saya cuman memateraikan ucapan, pengajaran dari Bu Iva aja, bahwa kita itu kuat hanya karena di dalam Tuhan. Kalau mengandalkan diri sendiri nggak bisa banget. Itu aja Bu. Terima kasih Bu Ina, terima kasih. Terus kuat dalam Tuhan ya buat kita ya. Emang ya. Amin. Ada lagi Ibu Bapak yang mau menyampaikan, menambahkan, sharing, boleh sebelum kita tutup, masih ada waktu sedikit. Boleh? Terlalu baik Tuhan dalam hidup kita ya. Rasanya sampai sulit mengungkapkan dengan kata-kata karena kebaikan Tuhan. Iya, iya Bu Iva, ini kadang-kadang ya seperti yang tadi Ibu bilang gitu, bahwa memuji Tuhan di saat kita senang itu mudah sekali ya Bu ya. Saat ada hal yang kayaknya patut kita mengucap syukur, tapi pada saat kita susah, pada saat kita sakit, pada saat kita kekurangan atau sendirian, nah itu sulit kita memuji Tuhan gitu. Bagaimana rasanya mengeluarkan pujian pada saat itu? Biasanya kita mampunya justru berteriak minta tolong gitu kepada Tuhan, bukannya memuji Tuhan gitu, bukannya memuliakan Tuhan. Tapi ya luar biasa ketika Ibu menyampaikan bagaimana dua orang wanita tadi di awal mampu menjadi teladan buat kita Bu ya, khususnya Fanny Crosby gitu, dengan segala situasi keadaan dia mampu bahkan melahirkan banyak pujian yang memberkati kita sampai hari ini. Itu sih Bu yang kira-kira bisa disampaikan. Terima kasih loh Bu Iva untuk firman-Nya. Bu, aku mau ini dikit dong Bu Iva. Ya.
Hmm, ya kalau yang tadi kan Ibu Iva bilang mengenai yang Fanny Crosby. Kebetulan kemarin ini siang tuh aku pas nyalain TV, aku lihat di acara itu di TV ada anak yang buta. Jadi dia sebenarnya dia lahirnya itu pertama tuh nggak buta total, tapi akhirnya buta total. Tapi waktu dia ditanya gini, jadi dia tuh bisa nyanyi gitu, dia bisa nyanyi, dia bisa apa? Ya kebetulan itu kan dia Muslim. Ditanya, kamu kalau misalnya kamu dikasih kesempatan, kamu mau nggak? Maksudnya bisa nggak? Mau nggak lihat gitu? Dia bilang nggak mau. Terus ditanya, kenapa kamu nggak mau? Katanya, iya saya nggak mau lihat karena kalau saya bisa lihat, katanya nanti saya lihat banyak maksiat, saya bisa lihat pokoknya semua yang jelek gitu. Tapi yang saya mau sekarang, saya harus jaga telinga dan mulut saya gitu. Jadi dia anak laki-laki walaupun dia bukan Kristen ya, tapi seumur itu dia ditanyain, kalau kamu bisa lihat kamu mau nggak? Nggak mau gitu. Jadi kayak tadi Bu Iva bilang bahwa kayak Fanny Crosby juga, ya dia mau pada nanti dia lihat dia bisa lihat pertama itu Tuhan. Jadi maksudnya gini, anak ini tuh bisa mengucapkan kata seperti itu, jadi buat inspirasi juga buat kita gitu, bahwa dia walaupun nggak lihat tapi dia jaga hati, jaga mata, jaga telinga dan jaga mulutnya gitu. Aku sih bilang itu bagus gitu, walaupun dia Muslim gitu. Ya. Terima kasih Bu Iva. Iya. Wahyu umum yang Allah berikan kepada setiap manusia, ya, bahwa dia bisa merasakan kehangatan sinar matahari, dia bisa melakukan kebaikan, dia bisa melakukan hal-hal mengasihi orang lain, ya, itu yang Allah berikan kepada setiap manusia ciptaan. Tetapi wahyu khusus yang dia berikan spesial buat kita, yaitu kita bisa boleh mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Iya. Inilah menjadi pergumulan kita ya. Saya bersyukur semester ini saya sedikit sharing ya. Saya mengajar pendidikan agama Kristen itu di kelas yang rata-rata banyak Muslim, bahkan berjilbab. Tapi di situlah saya melihat bahwa Tuhan, inilah kesempatan aku bisa bersaksi tentang siapa Tuhan. Karena kan di situ belajar doktrin dosa, Tritunggal ya. Ya yang Kristen aja belajar Tritunggal setengah mati, bagi mereka ya yang bukan orang Kristen. Tapi saya bersyukur, saya bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan. Sandra saya selalu berdoa, Tuhan, kalaupun mereka selesai dari kelas saya ini, saya percaya bahwa Tuhan akan menanamkan nilai-nilai kekristenan dalam hidup mereka, pengenalan mereka akan Tuhan. Kenapa saya katakan itu, Ibu Bapak? Karena kalau saya tanya di kelas begitu ya, minggu lalu kita belajar apa? Masih ingat nggak apa yang Tuhan janjikan ketika kita bicara tentang manusia berdosa? Ketika Allah menebus kita, apa yang dijanjikan Dia? Dia tidak meninggalkan kita sendiri, Dia memberikan Roh Kudus. Dan ketika Dia mau naik ke sorga, Dia akan meninggalkan dunia. Apa yang Dia katakan? Di Yohanes 14 ayat 6, apa bunyinya? Itu justru yang berhijab yang hafal. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang Kristen owek dari lahir, saya bilang. Belum tentu dia tak hafal. Ya, tapi yang justru mereka yang mendalami kekristenan pada saat ini menjadi suatu pengetahuan ya untuk saya tanya. Kamu belajar agama Kristen, belajar firman Tuhan, kan saya selalu kan pampangkan ayat ya di layar di PPT, saya selalu bikin ayat-ayat dan saya nggak pakai tulisan tapi pakai gambar gitu ya untuk mereka baca tentang Kisah 4 ayat 12, Yohanes 3 ayat 16. Jadi itu setiap pagi saya mulai dengan renungan pagi, lalu saya ngajar, lalu saya tutup dengan video-video motivasi tentang Helen Keller, tentang Fanny Crosby gitu ya, tentang sejarah lagu Kristen. Pokoknya buat saya keluar dari ruangan saya harus ada sesuatu yang mereka dapatkan dari itu, dan saya selalu berdoa Tuhan supaya mereka juga boleh mengenal cinta kasih Tuhan lewat materi pelajaran hari ini, bahkan tidak tertutup kemungkinan Tuhan menjamah mereka. Ya, jadi saya terus doakan itu. Dan saya kan biasanya ngajarnya akuntansi nih Bapak Ibu. Nah, kali ini di semester lalu sih saya sudah mengajar tentang kekristenan ya, tentang PAK terutama PAK dan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Jadi lebih kepada keluarga, lalu wanita ya bagaimana dididik di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, di situ saya bersyukur sama Tuhan gitu. Banyak kesempatan Dia memberikan kepada kita untuk kita boleh terus men-sharingkan, menyatakan kebaikan Tuhan.
Ya, terima kasih Ibu Marle, Ibu Sri. Terima kasih juga buat Bu Ina.